Kali ini aku akan kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu pagi ada seorang guru yang panik karena bangun tidurnya kesiangan guys. Ia pun langsung bersiap-siap karena ia harus ngajar pagi ini. Tapi saat ia mau berangkat naik motor, ternyata hujan yang turun dari tadi malam belum reda juga. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sekolah pakai mobil. Tapi pada saat ia sampai di sekolah, ia kaget banget karena tembok ruangannya ada yang mencoret-coretnya dengan grafiti. Ia pun mencurigai dan memanggil 3 orang murid yang mendapat nilai jelek kemarin. Murid pertama mengatakan, bukan saya yang mencoret tembok ruangannya pak. Emang sih kemarin saya sedikit kesal karena bapak kasih saya nilai jelek. Tapi mana mungkin saya berani sampai mencoret tembok ruangan bapak. Lagi pula tadi saya juga datangnya telat pak, soalnya hujan deras banget. Jadi saya tunggu sampai hujannya berhenti deh. Murid kedua mengatakan, gak mungkin saya yang mencoretnya pak. Tadi itu saya datang ke sekolah kepagian. Soalnya hujan gede banget, jadi saya berangkat bareng sama ayah saya yang mau meeting tadi pagi. Saat saya sampai di sekolah, saya nggak lihat kalau ada orang yang masuk ke ruangan bapak. Jadi saya nggak tahu siapa pelakunya. Murid ketiga bilang, yang pasti bukan saya pak. Saya datang ke sekolah ini juga telat. Soalnya saya lihat ada orang yang main bola di taman tadi. Akhirnya saya juga ikut main bola sebentar. Karena keenakan saya lupa ternyata saya udah telat. Untungnya tadi gerbang sekolahnya belum ditutup. Jadi saya bisa masuk deh. Kalau menurut kamu dari ketiga muridnya, siapakah pelakunya nih? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Hayo, ada yang udah tahu belum pelakunya? Jadi pelakunya adalah orang yang ketiga guys. Karena tadi ia mengatakan kalau sebelum sampai di sekolah, ia main bola dulu di taman. Padahal kan tadi pagi hujan deras banget ya. Mungkin karena panik, dia berbohong deh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada seorang pemilik restoran yang mau datang ke restorannya. Ia datang pagi-pagi karena harus siap-siap sebelum restorannya buka. Tapi saat ia masuk ke dalam ruangannya, ia kaget banget karena uang perusahaannya udah hilang guys. Akhirnya ia mengumpulkan 3 orang karyawan yang bekerja. Chefnya mengatakan, bukan saya yang mencuri uang itu pak. Dari tadi itu saya lagi sibuk banget beres-beres dapur. Soalnya kan sebentar lagi restoran udah mau buka. Jadi mana sempat saya masuk ke ruangan bapak. Satpamnya bilang, saya kan di sini bekerja sebagai petugas yang menjaga keamanan. Mana mungkin saya mencuri uangnya. Lagi pula saat bapak datang, tadi saya lagi di toilet. Perut saya sakit banget karena makan makanan yang pedas banget. Ini aja perut saya masih sakit pak. Jadi udah pasti bukan saya pelakunya. Pelayannya mengatakan, saya nggak tahu apa-apa soal kejadian itu pak. Dari tadi saya lagi beres-beresin meja dan ruangan-ruangan lainnya. Tapi tadi sih saya lihat ada pengunjung lewat di ruangan bapak. Tapi saya nggak tahu kalau ia yang mencuri uang bapak atau bukan. Dari ketiga orang itu, menurut kamu siapakah yang mencurigakan? Yuk coba bantu pak polisi dan waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi pelakunya adalah pelayannya guys, karena ia mengatakan kalau tadi ada pengunjung yang lewat di dalam restoran. Padahal kan saat itu restorannya masih tutup dan gak mungkin ada pengunjung dong. Hayo, ada yang jawabannya yang masih salah gak nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang ibu dan anak yang lagi jalan-jalan guys. Saat ibunya lagi asik belanja, tiba-tiba anaknya hilang dan diculik seseorang. Ia berlari kencang tapi cuma melihat kalau penculiknya menggunakan mobil warna biru. Polisi langsung datang dan bertanya, "Ada apa, Bu? Apa di sini ada masalah?"
Ibu itu mengatakan, "Tolong Pak, anak saya diculik seseorang yang memakai mobil warna biru." Polisi langsung pergi ke rumah orang yang memiliki mobil warna biru di sekitar tempat anak itu hilang. Pemilik rumah pertama mengatakan, "Aku bukan seorang penculik Pak, aku aja udah lama tinggal di sini dan cuma tinggal sendiri. Aku nggak punya adik kandung dan belum menikah, jadi udah pasti nggak ada anak kecil di rumah ini." Pemilik rumah kedua mengatakan, "Aku nggak tahu apa-apa soal kejadian penculikan yang Bapak jelasin Pak. Dari tadi aku nggak kemana-mana, hari ini aku lagi libur bekerja, jadi aku memutuskan untuk beristirahat di rumah." Pemilik rumah ketiga mengatakan, "Loh, kok saya dituduh jadi penculik? Aku bukan penculiknya Pak, tadi aku emang keluar sebentar untuk belanja. Tapi aku nggak mendengar kalau ada anak kecil yang diculik, jadi bukan saya pelakunya." Dari ketiga jawaban orang tersebut, menurut kamu siapakah penculiknya? Gak pakai lama, waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Hayo, kamu ada yang bisa jawab gak nih? Jadi penculiknya adalah orang yang pertama. Karena ia mengatakan kalau ia nggak memiliki anak kecil di rumahnya. Tapi di dalam rumahnya ada banyak mainan anak-anak tuh. Mungkin mainan itu baru ia beli untuk membujuk si anak kecil ya. Hayo, siapa aja yang jawab benar? Selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang pria yang lagi berkunjung ke rumah neneknya. Gak lama ia pun pamit pulang sama neneknya. Karena gak mau kena macet, ia memutuskan untuk lewat jalan yang gak diketahui orang lain. Saat di perjalanan ia pun merasa ngantuk. Tiba-tiba mobilnya menabrak batu dan ia terjatuh guys. Dan apesnya mobilnya rusak parah dan handphonenya ketinggalan di rumah neneknya. Ia pun gak bisa minta tolong sama orang karena gak ada yang lewat sama sekali. Di dalam mobil tersebut cuma ada beberapa barang yang bisa ia gunakan untuk mencari bantuan. Barangnya ada handuk, ban mobil, pisau, korek api, topi, dan payung. Sebelum kamu gak selamat karena gak ada yang menolong, aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Jadi jawabannya kamu bisa menggunakan ban dan korek api guys. Caranya kamu harus membakar ban mobil dengan korek. Setelah bannya terbakar akan ada asap besar supaya terlihat oleh orang lain. Hayo, ada nggak nih yang jawabannya sama kayak aku? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira apa nih jawabannya? Jadi ada 2 orang penjahat yang dicurigai lagi menyamar, tapi mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah penjahat yang sebenarnya? Coba dijawab dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!